Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Yuk. Tempatnya belajar asik, seru, dan gak bikin ngantuk. Nah, di sini di part kedua ini kita bakalan nge-setup project kita yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi koperasi. Nah, pertama-tama pastikan teman-teman sudah menginstal yang namanya XAMPP. Tutorial dalam menginstal XAMPP ini dapat teman-teman cari sendiri ya di YouTube ataupun di Google, itu sudah banyak sekali. Nah, di sini teman-teman bisa start dulu Apache sama MySQL-nya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke folder htdocs. Jadi biasanya di C, terus di XAMPP, terus di dalamnya ada htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa bikin folder atau project teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman namanya. Nah, misal di sini aku beri nama aplikasi koperasi. Nah, udah jadi. Di sini teman-teman bisa buka, diklik kanan aja, dan pastikan sudah menginstal Visual Studio Code atau text editor yang lain ya, sesuai preferensi teman-teman sendiri. Di sini aku pakai Visual Studio Code. Bisa dibuka aja. Sama teman-teman bisa ngecek juga lewat di Chrome. Bentar. Chrome ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek apakah sudah berhasil atau belum. Yang pertama kita buka dulu php-admin-nya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa buka sesuai dengan nama foldernya. Jadi localhost / nama foldernya apa. Nah, di sini tandanya sudah berhasil terbuat project teman-teman, tapi masih kosong. Nah, gimana caranya? Nah, selanjutnya kita bakalan setup dulu project aplikasi koperasi kita dengan konsep MVC, karena pada seri ini kita akan membuat dengan konsep MVC. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buat dulu folder dengan nama model. Pakai S karena nanti banyak ya modelnya. Models, kemudian ada views. Kemudian sejajar dengan models kita buat views. Sejajar dengan model dan views kita buat controller. Nah, ini dia 3 folder utama dari project kita kali ini, MVC, model, view, dan juga controller. Selanjutnya kita akan bikin folder satu lagi yang namanya assets. Nanti kita bakalan taruh aset-aset kita seperti CSS, image, JavaScript di sini juga. Kemudian seperti tutorial sebelumnya di channel ini, kita butuh satu lagi folder yang namanya function. Di dalam function ini ada 2 file. Yang pertama ada helper.php. Ini digunakan untuk menaruh base URL dari website kita. Kemudian ada koneksi.php. Nah, ini digunakan untuk menaruh koneksi atau membuat koneksi ke database kita. Di helper seperti tutorial sebelumnya, tutorial yang sudah lalu, kita harus define dulu si base URL. Itu caranya dengan tinggal copy aja teman-teman dari sini. Nah, di sini. Nah, ini udah jadi titik koma. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke folder atau file koneksi. Di file koneksi kita bikin koneksi ke database. Yang pertama ada servernya apa? Servernya kita pakai localhost.
jangan lupa titik koma, kemudian ada username-nya apa. Username-nya di sini saya set root di laptop saya, kemudian passwordnya saya kosongkan di laptop saya, kemudian ada database name-nya, db name, kita bikin apa. Nah, di sini kita harus bikin dulu database-nya teman-teman. Semisal kita bikin database aplikasi koperasi. Nah, ini database-nya udah tercreate, tinggal di sini kita tulis juga aplikasi koperasi. Terus kita bikin variabel koneksi. Nah, caranya koneksi gimana? Pakai MySQLi connect. Ini untuk connect ke database. Yang pertama kita yang pertama itu adalah servernya. Kemudian usernya. Ikutin aja yang di sini. Usernya. Nah, di sini udah ada panduannya. Kemudian ada passwordnya dan yang terakhir ada db name. Nah, dan di sini ordai kita buat ngecek koneksinya, koneksi ke database gagal. Oke, sip. Sudah, ini kenapa helper? Ini kita biarkan dulu. Habis itu baru kita buat indeksnya. Index.php adalah halaman yang akan pertama kali diakses oleh web server. Nah, kita buat mungkin sederhana aja dulu ya. Kita require once dari function helper php dan juga require once dari function koneksi.php. Nah, di sini kita tutup dulu, jangan lupa. Terus kita buat HTML5 ya misalnya. 1 index.php. Udah, coba kita refresh di sini. Set. Nah, di sini sudah tampil ya. Berarti langkah setup project kita sudah selesai. Kita sudah bisa koneksi ke database, kita sudah bisa membuat folder-folder utama dari project kita, ada model, view, controller, function, asset, dan kita juga bisa melakukan atau membuat base URL dari website kita. Nah, di part selanjutnya kita akan belajar membuat fitur login. Nah, di aplikasi koperasi nanti ada beberapa user, jadi multi user. Untuk fitur loginnya nanti ada dari admin sebagai admin dan juga sebagai anggotanya. Nah, pantengin terus channel Belajar Yuk, nanti kita di part selanjutnya, part 3 akan belajar membuat fitur login. Oke, mungkin sekian untuk part kedua ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi bikin konten tutorialnya. Dan jika teman-teman mau membuat aplikasi ataupun menginginkan kode dari seri kali ini, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi karena linknya sudah aku taruh di deskripsi. Dan kalau mau request buat aplikasi, custom aplikasi, bisa hubungin aku aja. WA aku udah aku taruh di link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.